Alat yang pertama adalah gepyok. Gepyok ini memiliki bagian-bagian terdiri dari papan kayu untuk memukul bulir padi dan pegangan untuk memegang alat. Prinsip kerjanya sendiri menggunakan pukulan untuk melepaskan biji padi dari tangkainya. Cara kerjanya yaitu adalah menyiapkan alas, lalu letakkan bulir di atas papan dan pegang gepyok dengan kedua tangan. Kemudian pukul bulir padi berulang kali hingga biji terlepas. Alat yang kedua adalah luku atau bajak. Terdiri dari mata bajak untuk membelah tanah, lalu ada kerangka untuk menghubungkan mata bajak dengan hewan penarik. Selain itu juga terdapat tangkai kemudi untuk mengarahkan bajak. Prinsip kerjanya memanfaatkan tenaga hewan untuk menarik mata bajak dan membelah tanah. Cara kerjanya, pasang luku pada hewan penarik seperti kerbau atau sapi, lalu arahkan hewan ke arah area yang akan dibajak dan pegang tangkai kemudi untuk mengarahkan bajak. Lalu berjalan di belakang bajak sambil mengarahkannya. Lalu alat yang ketiga adalah garu sisir. Garu sisir terdiri dari gigi-gigi besi untuk meratakan dan menggemburkan tanah. Lalu ada kerangka untuk menghubungkan gigi-gigi dengan hewan penarik. Prinsip kerjanya adalah menggunakan tenaga hewan untuk menarik gigi-gigi garu, meratakan dan juga menggemburkan tanah. Cara kerjanya adalah 1. Pasang garu sisir pada hewan penarik. Lalu arahkan hewan ke area yang sudah dibajak dan biarkan hewan menarik garu sisir di atas tanah. Ulangi proses hingga tanah menjadi rata dan gembur. Sedangkan garu ini adalah garu yang digunakan untuk mengendalikan gulma di lahan-lahan yang kecil. Untuk bagian-bagiannya sendiri terdiri dari gigi-gigi besi dan juga pegangan. Prinsip kerjanya digunakan menggunakan tenaga manusia atau tenaga tangan dalam menarik alat tersebut. Alat yang keempat adalah sabit. Sabit terdiri dari bagi-bagian seperti mata pisau melengkung untuk memotong tanaman, pegangan untuk pegangan. Prinsip kerjanya sendiri adalah memanfaatkan gerakan menyabit untuk memotong tanaman dengan efisien. Cara kerjanya yang pertama adalah pegang gagang sabit dengan satu tangan. Lalu diayunkan sabit ke arah tanaman yang akan dipotong. Yang ketiga adalah tarik sabit untuk memotong tanaman. Alat yang kelima adalah cangkul. Prinsip kerja cangkul sendiri yaitu memanfaatkan gaya tekan dan ayunan untuk membelah dan menggemburkan tanah. Bagian-bagian cangkul ini terdiri dari tangkai untuk pegangan dan juga memberi tenaga. Lalu ada mata cangkul, bagian tajam untuk menggali tanah. Kerjanya yaitu pegang tangkai dengan kedua tangan. Setelah itu, angkat cangkul ke atas dan ayunkan ke bawah dengan kuat untuk menghujamkan mata cangkul ke tanah. Setelah itu, tarik ke belakang untuk membalikkan tanah. Alat yang keenam adalah gatul. Gatul terdiri dari mata gatul untuk mencangkul dan memotong gulma, lalu ada tangkai pendek yang berfungsi untuk pegangan. Prinsip kerja dari gatul ini adalah menggunakan tenaga tangan untuk mencabut gulma atau menggemburkan tanah dengan skala kecil. Cara kerjanya yaitu pegang tangkai gatul dengan satu tangan. Setelah itu, tekan dan putar gatul ke tanah untuk memotong gulma. Alat selanjutnya adalah tugal. Tugal terdiri dari tangkai untuk pegangan dan juga memberi tenaga. Lalu, bagian selanjutnya adalah ujung runcing untuk membuat lubang di tanah. Prinsip kerjanya memanfaatkan tekanan dan berat badan untuk membuat lubang tanaman. Cara kerjanya, yang pertama pegang tugal dengan kedua tangan, lalu angkat tugal dan arahkan ujung runcingnya ke tanah. Setelah itu, tegang tugal ke tanah menggunakan berat badan. Setelah itu, goyang sedikit untuk memperbesar lubang jika perlu. Tarik tugal dan pindah ke titik berikutnya. Alat yang kedelapan adalah ani-ani. Ani-ani terdiri dari pisau kecil untuk memotong tangkai padi dan papan kayu sebagai pegangan dan alas. Prinsip kerjanya memungkinkan pemotongan padi secara efektif dan hati-hati. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama adalah pegang ani-ani di antara jari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu, pilih tangkai padi yang sudah matang. Lalu setelah itu, jepit tangkai padi dengan pisau ani-ani. Setelah itu kemudian ditarik untuk memotong tangkai padi. Alat selanjutnya adalah osrok. Osrok ini terdiri dari tangkai panjang sebagai pegangan dan bilah logam untuk menyangi gulma. Prinsip kerjanya menggunakan gerakan mendorong dan menarik untuk membersihkan gulma. Cara kerjanya, pegang tangkai osrok dengan kedua tangan. Kemudian dorong osrok ke depan di permukaan tanah. Setelah itu, tarik kembali untuk mencabut rumput atau gulma yang ada di lahan. Alat terakhir adalah gembor. Gembor ini terdiri dari tangki air, kepala gembor, dan juga pegangan. Cara kerjanya adalah isi tangki gembor dengan air dan angkat gembor dengan kedua tangan. Setelah itu, miringkan gembor ke arah tanaman yang akan disiram.
sunshine.